Jadi awak balabih razaki awak itu fadlan. Itu fadlun minallah. Makanya kalau orang Arab itu, kalau Bapak Ibu, kalau balabih rezekinya sekitar misalnya apa katanya, hadza min fadli rabbi, ini adalah fadlun dari Tuhanku, keistimewaan, kemuliaan, rahmat, karunia dari Tuhanku. Itu bahasanya itu. Jadi fadlun itu apa? Kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah untuk kehidupan penunjang hidup di permukaan bumi ini. Harato itu fadlun. Harato itu fadlun. Pangkat dan jabatan itu fadlun. Ilmu pengetahuan itu fadlun. Kecerdasan kita itu fadlun. Itu kelebihan diberikan oleh Allah, karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang batu-batu salat ketika ia bermohon kepada Allah, Allah akan berikan kelebihan-kelebihan itu. Apa niu awak? Awak niu kayo misalnya, betulkan rukuknya. Makanya Bapak Ibu, yang awak baca ketika ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu sabananya baru pembuka kunci sebenarnya. Ibaratnya Bapak Ibu, awak akan masuk musola, awak buka pintu kan? Awak buka pintu itu, awak menarik pintu itu artinya awak ruku. Nah, kemudian awak baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Engkau ya Allah, segala pujian hanyalah untukmu. Apa kata Allah nanti? Hambaku silahkan masuk, kamu mau apa? Nah itu tuh. Nah, hambaku, engkau telah memujiku, engkau telah mensucikanku, engkau telah memuliakanku, sekarang kamu mau apa? Nah, disikolah yang terabaikan oleh kita. Disikolah yang terabaikan oleh kita. Lah dibukaan pintu tuh. Nah, artinya apa? Lah diagih kesempatan di Allah, kamu mau apa? Kata Allah. Kita langsung berdiri, sami Allahu liman hamidah. Padahal itu adalah kesempatan peluang besar untuk apa? Untuk meminta fadlan minallahi wa ridwana itu. Untuk minta keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah itu. Jadi makanya Bapak Ibu, di dalam ruku itu tidak terhalang bagi kita untuk berdoa. Banyak-banyak berdoa di situ. Apa yang awak niu? Awak minta rezeki, minta waktu berdoa, waktu ruku itu. Awak minta harato, minta waktu ruku itu. Awak niu pangkat dan jabatan, minta waktu ruku itu. Awak niu harta kekayaan, minta waktu ruku itu. Awak niu anak soleh, minta waktu ruku itu. Awak niu cucu misalnya, minta waktu ruku itu. Jadi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sudah itu apa yang awak lakukan lagi? Berdoa. Iko yang terabaikan di kita selama itu. Lah dibukaan deh Allah, ndak awak ambil kesempatan itu masalahnya. Ndak awak nak mengambil kesempatan. Ndak awak nak mengambil kesempatan Bapak Ibu. Padahal itu adalah kesempatan peluang terbesar bagi kita. Nah, sama jo, beko kalau di sujud juga akan seperti itu tuh Bapak Ibu. Bahkan di sujud lebih dikhususkan lagi nanti kan, sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi Bapak Ibu, waktu ruku itu adalah kesempatan terbaik bagi kita untuk dapatkan apa? Fadlan minallahi wa ridwana. Awak minta kecerdasan kepada Allah. Ya Allah, agialah ambo anak yang cerdas. Ya Allah, agialah ambo cucu yang cerdas. Ya Allah, kalau yang masih sekolah, yang masih kuliah misalnya, ya Allah, karuniakan kepada ambo akal yang cerdas supaya ambo bisa menuntut ilmu dengan mudah misalnya kan. Kalau awak lah keluarga, baru-baru berkeluarga, ya Allah, karuniakan ke ambo keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Begitu seterusnya dan seterusnya. Itu masalahnya. Bolehkah bahasa kita? Kembali lagi kepada apa yang kita sampaikan dulu di awal. Jadi Bapak Ibu, di hadis riwayat Abu Daud juga itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, as-salatu muftatahun. Kita tulis di papan tulis waktu itu kalau tidak salah. Sebelum waktu bahas takbir. As-salatu muftatahun bit-tuhur wat tahrimu bit-takbir wat tahlilu bit-taslim
Salat itu kuncinya ada di wudu, kemudian ditahrim dengan takbir, dan ditahlil, dihalalkan dengan salam. Ditahrim itu salah satu maknanya adalah diharamkan. Diharamkan apa? Diharamkan mengucapkan sesuatu di luar bahasa salat. Nah, makanya Bapak Ibu, awak ndak boleh pakai bahasa selain bahasa salat. Bahasa salat bahasa Arab. Makanya mulai dari takbir ndak boleh terucap dari lisan awak selain bahasa Arab. Sampai beko tahlilu bit taslim. Penghalalnya adalah salam. Jadi ndak boleh. Oh, ndak pandai bahasa Arab. Itulah ruginya Ibu. Makanya belajar bahasa Arab tuh kan. Banyak untungnya belajar bahasa Arab tuh, Bu. Di Sarugo besok awak pakai bahasa Arab. Nggak bisa loh. Nah, bahasa Arab itu bahasa surga. Kan dulu mau sampaikan bahasa Arab itu bahasa surga. Kalau bahasa neraka itu bebas. Jadi di neraka itu bebas bahasanya, Bu. Jadi di neraka boleh bahasa Minang, boleh bahasa Batak, boleh bahasa Jawa, boleh bahasa Jepang, boleh bahasa Korea. Kok orang Cina yang masuk neraka pakai bahasa Cina di neraka itu besok tu mah. Kok orang Korea yang masuk neraka pakai bahasa Korea di neraka tu. Kok orang Binuang yang masuk Sarugo pakai bahasa Arabnya besok di Sarugo tu. Terus pakai bahasa Arab, Bu. Jadi Sarugo tu besok awak cuma angkat-angkat kaki saya nyuruh malaikat pelayan-pelayan Sarugo tu kan pakai bahasa Arab. Targa awak makan buah apel misalnya kan, ya malaikat khudni at-tufah misalnya kan. Wahai malaikat agi hambo apel beko tibo apel sekeranjang. Nah, targa awak makan buah delima, ya malaikat khudni rumman. Wahai malaikat agi hambo delima beko tibolo delima. Pelayan-pelayan surga yang ngantar delima. Yang tidak pandai bahasa Arab besok mencelagui saya menceli mau makan lah. Apa? Oh, ambil surang. Pakai ambil surang lagi. Payah juga jadinya tuh. Di Sarugo tuh bisa awak dilayani kan. Jadi pakai bahasa isyarat. Non bedonya HP ndak lo ada orang ke mencari Google Translate kan. Jadi itulah hebatnya, istimewanya bahasa Arab di situ Bapak Ibu. Istimewanya bahasa Arab di situ. Tapi insya Allah besok kalau masuk Sarugo, insya Allah secara otomatis kita bisa bahasa Arab. Nah, cuman kalau bentuk itu tuh nggak usah saya lah kami jadi belajar bahasa Arab Ustaz. Nah, jangan, bahasa Arab itu bahasa agama awak. Bahasa Arab itu bahasa syariat. Bahasa Arab itu bahasa syariat, bahasa Arab itu bahasa agama, bahasa Arab itu bahasa ibadah. Nah, itulah ruginya kalau awak tidak pandai bahasa Arab, tidak ngerti. Solat awak pakai bahasa Arab. Solat pakai bahasa Arab kan. Karena awak tidak pandai bahasa Arab, sampai kini lah 50 tahun awak solat, tidak tentu apa muka suinan awak baca tu doa. Itu nanang mengkhawatirkannya. Ya, Bu? Lai paham kan? Lai paham yang awak baca tu? Nah. Hah? Kalau yang buat solat lai. Ya, yang acok mau contohkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa artinya, Bu? Oh, yang banyak-banyak enggak tahu doh. Tapi lai buat solat tadi. Itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau awak pandai bahasa Arab, itulah untungnya kan? Itulah untungnya. Jadi aman awak mengerti awak apa yang awak baca tu. Ketika awak paham apa yang awak baca, insya Allah itu akan menambah kekhusyukan kita. Akan menambah keyakinan kita. Oh, iko yang ambo minta salamu ko kironyo yo. Nah, itu. Tapi itu banyak tuh, carilah buku-buku terjemahannya tuh. Buku-buku bacaan sholat kan ada terjemahannya tuh. Baca-baca juga lah tuh, sempat-sempatkannya baca. Lah Ibu. Jadi yang sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu itu apa artinya? Sami Allahu liman hamidah Allah
Kan dia alun dibahas, memang sengaja dia alun dibahas tuh, makanya mau tanya kalau lah dibahas tuh banyak, insya Allah paham tuh mah. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Makanya tadi, kok Nabi membedakan antara bacaan siang dengan bacaan malam, karena Nabi paham dengan bahasa itu. Nabi itu afsahul Arab. Nabi itu orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Yang paling fasih maksudnya apa? Paling mengerti bahasa Arab tuh, itulah dia. Nabi itu orang yang paling mengerti bahasa Arab. Jadi makanya Nabi itu memilih bahasa itu Bapak Ibu, memilih diksinya itu, diksi-diksi hadis itu hadis pilihan itu Bapak Ibu. Diksi-diksi hadis itu pilihan itu. Kalau iko yang dipilih ada Nabi bahasanya pasti ada tujuannya di balik itu. Kalau iko yang dipilih dan Nabi bahasanya pasti ada tujuannya di balik itu. Pasti itu Bapak Ibu. Nah, itulah hebatnya kalau awak pandai bahasa Arab. Semangatlah belajar bahasa Arab tuh. Tidak ada kata terlambat. Oke. Belajar semua ustaz awak bisa juga. Sesekali sempatkan juga belajar bahasa Arab kan. Tuh. Nah, jadi Bapak Ibu, ya batahuna fadlam minallahi wa ridwana. Orang yang benar rukunya nanti dia akan diberikan oleh Allah fadlan. Dia akan diberikan oleh Allah fadlan. Keutamaan-keutamaan untuk penunjang hidup di permukaan bumi ini. Tapi Allah tentu tidak akan berikan begitu saja tanpa kita tak minta. Tanpa kita minta. Sedangkan layawak minta pun kadang-kadang alun juga diagih di Allah kan. Ya Allah, agilah hamba anak yang soleh. Kadang-kadang alun juga diagih di Allah. Ya Allah, agilah hamba minantu. Kadang-kadang alun juga dapat minantu. Tapi kalau alun dapat minantu, beliau masih jomblo. Bagi yang alun. Ya, dan ustadz kita juga masih jomblo kan. Nah, itu peluang terbaik itu. Pemuda-pemuda yang hatinya terpaut ke masjid itu aset luar biasa tuh. Ambil itu. Ya, Bu. Nah, itu jadi kok sampai ke situ tadi kok. Nah, karunia yang diberikan oleh Allah, sedang layawak minta, kadang-kadang alun dikabulkan oleh Allah. Apalah indah awak minta. Apalah indah awak minta. Nah, kelalaian awak salamoko, kelengahan awak salamoko, ndak awak manfaatkan momentum itu untuk meminta. Ndak awak manfaatkan momentum ruku untuk meminta. Awak cuma manfaatkan momentum sujud saja kadang-kadang kan. Ruku kok dimanfaatkan juga Bapak Ibu. Nah, tapi ya memang sabar. Kan patang awak sampaikan kan. Sedangkan Nabi Muhammad saja Bapak Ibu pernah juga doanya ditunda pengabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir 3 tahun kan, 2 tahun lebih itu. Nabi Muhammad minta dialihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kan dulu kiblat kita ke Masjidil Aqsa. Lalu dimohon, diminta oleh Allah supaya dipindahkan ke Masjidil Haram. Nah, 2 tahun lebih setelah itu baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Ibrahim bahkan lebih hebat lagi. Berapa tahun? 3000 tahun doanya baru dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, itu di samping Ka'bah lo berdoanya oleh. Berdoa di samping Ka'bah, lah selesai membangun Ka'bah, berdoa di samping Ka'bah supaya diutus Nabi dari kalangan orang Arab itu 3000 tahun setelah itu baru dikabulkan oleh Allah. Lah meninggal Nabi Ibrahim, lah jauh meninggalnya baru dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi artinya apa? Kalau berdoa itu memang butuh kesungguhan. Allah ingin lihat kesungguhan kita. Allah ingin lihat. Jangan sampai putus asa berdoa itu. Iko doa baru 2 hari, 3 hari tidak dikabulkan oleh Allah. Malih besok mau tahajud le mah. Lah 3 hari, 3 malam mau bertahajud berdoa tidak dikabulkan. Besok nanti tahajud jangan. Tetap kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan Bapak Ibu. Manfaatkan ruku kita itu untuk mengagungkan Allah dan untuk memohonkan fadlan minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, silakan minta di saat ruku itu. Tapi kalau tidak pandai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia cuman di dalam hati. Dalam hati boleh, Bu. Dalam hati boleh. Babi saya di dalam hati awak. Perpanjang ruku kita, bermohon di dalam hati.
asalkan tidak terlafazkan. Kalau terlafazkan bahasa selain bahasa sholat itulah yang akan merusak sholat kita. Tuh, itu fadlan Bapak Ibu, itu fadlan. Ridwan apa? Ridwan itu lebih hebat lagi. Ridwan itu ujung-ujungnya rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu apa? Ujung-ujungnya sarugo. Jadi ridwan itu besok kita akan dapatkan di akhirat. Kita akan dapatkan di akhirat. Nah, apa ridwan itu? Makanya sahabat-sahabat itu disebut orang-orang yang mendapat ridho dari Allah, ridwan dari Allah. Surat Al-Bayyinah ayat terakhir. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya sahabat disebut An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abu Hurairah semoga Allah ridho kepadanya. Dari Aisyah Allah ridho kepadanya. Ridho itu apa? Allah sudah janjikan, dia sudah pastikan ia masuk surga. Sudah hebatnya tuh Bapak Ibu. Jadi keridhaan Allah itu, ridwan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan surga ketika kita menyempurnakan ruku kita. Tapi minta. Maka ketika awak ruku itu, sampaikan keagungan Allah, sucikan Allah, muliakan Allah, sudah itu minta lagi. Minta untuk fasilitas dunia dan minta juga fasilitas akhirat. Fasilitas dunia apa? Fadlan minallah. Fasilitas akhirat apa? Ridwan minallah. Jadi keutamaan dari Allah kita akan dapatkan di dunia, keutamaan dari ridha dari Allah kita akan dapatkan di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang yang menyempurnakan rukunya. Ya Bu? Di situ masalah. Maka kalau sholat itu batanang-tanang. Sholat itu batanang-tanang. Ya, justru di saat batanang-tanang itulah, makanya di dalam ayat itu kan aqimis sholah. Dalam kata aqim itu, koma itu Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mendirikan, tapi di situ ada iktisab usaha untuk menyempurnakan. Usaha untuk menyempurnakan. Itu yang mendirikan itu yang iqamah itu, yang iqamatus sholah itu. Orang yang mendirikan sholat adalah orang yang berupaya menyempurnakan sholat itu. Makanya jangan tagageh-gageh. Kalau tagageh-gageh berarti cuman melaksanakan sholat saja, mengerjakan sholat saja. Dan doa kita tidak akan dikabulkan, belum akan dikabulkan ketika kita hanya memenuhi rukun syarat sah atau tidak sahnya sholat. Kalau itu makanya di awal dulu mau sampaikan, kalau sholat kita hanya sekedar melepaskan rukun dan syarat saja, sah dan batal saja, berarti sholat kita hanya melepas kewajiban dan kita tidak akan dapatkan keutamaan-keutamaan dalam sholat. Tapi kalau sholat kita upayakan memang untuk menyempurnakan, mengejar nilai kesempurnaan sholat, maka kita akan dapatkan karunia-karunia, kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan apa yang ada di balik sholat itu. Nah, seperti itu. Sebenarnya jangan terkaja-kaja. Nah, supaya tidak terkaja-kaja, sholat ke masjid, sholat ke surau. Kalau di rumah awak sholat, iyo tersasak-sasak awak tuh. Ya Bu, iyo karena de awak sopirnya. Awak sopirnya tuh bekece awak sih ke membawa oto kok kan, kok ke kancang kok cepet tibo kan. Nah, cobalah kalau sopirnya beda kan, mau tak mau awak harus ikut kan, seperti itu. Oke Bapak Ibu, barangkali itu sajalah dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.